Halo Pak Ling. Pak Ling, pasangan kencan Anda sudah menunggu di kafe. Barang yang diminta sudah siap? Pia Kaling, Anda mau pakai seragam kurir kencan buta? Nyonya tua sengaja tidak ungkapkan identitas untuk atur pasangan kencan buta pasti bisa temukan gadis tidak mata duitan. Mata duitan atau tidak, saya tahu setelah mencobanya. Tenang, saya pasti bisa mengendalikan pria ini. Kabarnya keluarganya cukup kaya. Kalau berhasil, bayi dalam kandungan saya tak perlu khawatir, tak ada yang mau tanggung jawab. Hamil masih mau cari yang mau tanggung jawab. Pak, tidak mau mahar, rumah, mobil. Baik padaku, aku mau menjalani kehidupan bersamamu. Apakah kamu mau menikah denganku? Bu, ini sedikit perhatian dari saya. Belilah dari pasar loak lagi kan. 2001 kan. Ibu, ini. Kian-kian, sejujurnya, seperti kamu yang tidak punya pendidikan, orang tua tidak punya pekerjaan bagus, saya benar-benar tidak menganggapnya serius. Chan. Jangan berpikir, ibu saya tidak bermaksud begitu. Kita menikah, dia memberikan mahar 300 juta rupiah. Tante, 3 tahun bersama Yue. Seharusnya tahu karakter saya, kan? Iya, Bu. Tahu apa? Rencana kecilmu tidak kupahami, kamu hanya tertarik karena anakku kaya. Keluarga kami setidaknya punya bisnis. Anakku masih muda. Sudah jadi manajer umum. Beruntung sekali kamu. Chan. Uang. Yang penting itu uang. Kalau kalian mau menikah, bisa. Saya setuju. Tapi perjanjian pranikah ini, kamu tanda tangani dulu. Menikah dengan keluarga Hu harus putus hubungan dengan keluarga asal, membawa uang hantaran 300 juta dan menyediakan Bentley sebagai mas kawin. Setelah menikah, wanita harus berhenti bekerja, mengurus keluarga, dan menerima uang bulanan 500 ribu. Dalam 3 tahun lahirkan 2 anak, 1 laki-laki. Jika tidak, terus melahirkan sampai ada laki-laki. Anak perempuan diberikan kepada kerabat. Yuan Kian, kamu dari keluarga biasa bisa menikah dengan anakku, keluargamu memang beruntung. Aku hanya punya permintaan kecil, tidak berlebihan kan? Ayah. Kian, nanti menikah kita tinggal terpisah. Aku bisa tanpa Bentley, belikan BMW seharga ratusan juta. Hu Yue, ibumu mengajukan syarat berlebihan, tidak bilang apa-apa? Lakukan, ibuku tidak salah kan? Wanita tinggal di rumah urus keluarga. Wanita tidak berpendidikan adalah kebajikan. Ibuku bilang wanita tidak habiskan banyak uang, menikahinya untuk kenyamanan. Lagipula, kamu tidak perlu keluar kerja. Ibumu bilang makan kotoran, kenapa tidak pergi? Chan. Kamu menghinaku. Bukannya kamu... Yuan Kian, berani sekali kamu menyiram anakku. Hu Yue, bersamamu 3 tahun. Kamu mengusulkan menikah demi uang. Apakah pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Yuan Kian, kamu memainkan peran ganda. Bukankah kamu tertarik dengan uang keluargaku? Kenapa berpura-pura suci? Kian, jangan marah. Ibuku akan memberi mas kawin 300 ribu. Saya Yuan Kian gak banyak uang. Tapi tahu bagaimana jadi manusia yang baik. Saya gak ingin uang keluarga Hu. Sok sombong banget. Kamu gak mau mundur untuk memaksa saya mengubah perjanjian pranikah kan? Perjanjian pranikah ini sebaiknya simpan untuk menantu berikut. Kian, kamu nggak dengar dengan jelas. Pak, saya nggak mau mas kawin. Tidak perlu rumah, tidak perlu mobil. Hanya ingin kamu baik padaku. Aku hidup baik bersamamu. Apakah kamu mau menikah denganku? Yuan Kian, kamu cukup sudah ya, kau cari si pengantar makanan, kau sengaja memalukan kami. Bibi, tidak semua orang peduli uang kalian. Berpura-pura mirip sekali. Aku tidak percaya kamu bisa tinggalkan anakku yang berkualitas demi pilih si pengantar makanan. Nona. Menikahlah denganku, akan cari uang dan menjaga rumah kita.
Pesananmu berikutnya, sudah datang belum? Cepat pergi. Dis à Menantu Keluarga ou Camille. Dia sudah pacaran dengan putra kami selama 3 tahun. Apa kamu mau jadi orang yang mengambil alih? Kamu, Keluarga mendesak menikah. Wanita ini tidak memikirkan uang. Bersama tidak apa-apa. Chen Chen. Ingin memberikan kejutan. Aku akan bekerja sama dengan Ling Group. Jika menikah denganku, wanita lain akan iri padamu. Keluarga Hu. Apa itu Kedah Group? Benar, tak disangka, kamu seorang pengantar makanan, tahu tentang Koda Group. Anak saya, segera kekayaannya akan berlipat ganda. Kerja sama berhasil atau tidak? Apa? Berani-beraninya kamu menyumpahiku. Mulai sekarang, dia adalah milikku. Menikah denganmu. Saya setuju. Yuan Kian, jika berani macam-macam, jangan harap bisa masuk rumah keluarga Hu. Buchan Chen Chen Cam. Anakku, biarkan dia pergi. Berhenti. Kue dan kopi sudah kamu makan, totalnya lebih dari 200. Bayard Sebelum Pergi. Ayo pergi, Buling. 500. Dia butuh kerja 2-3 hari dapat uang segitu. Buchan Chen Sini. Ibu Lihat dia. Perempuan seperti dia, HMPH. Mana tega meninggalkan anakku yang begitu luar biasa, ini namanya strategi tarik ulur. Kalau kamu ngejar, dia pasti langsung minta tambahan mas kawin. Pikiran kecil semacam itu, ibuku pasti bisa mengendalikannya. Tunggu saja. Tak lama lagi, dia akan balik. Beneran. Tentu saja. Selamat menikah. Brengsek, mampu saja. Mama. Iya, Yuan Kian pergi mengurus surat. Pasti palsu, Gambar Yang Diedi. tidak percaya, kirim SMS ya. Bu, Wanita keterlaluan ini, bagaimana mungkin dia rela meninggalkan keluarga besar Hu kita? Bu. Sekretaris andalan grup Ling, Yan Jun. Dia menel pangku. Cepat angkat. Haha, Sekretaris Yan. Kenapa? Telepon saya urusan apa? Hu Yowei resmi beritahu, semua kerja sama Ling Group dengan Skoda Group dibatalkan. Sekretaris Yan, apakah ada kesalahan? Ibu tutup telepon. Bu. Benar ditebak oleh pengantar makanan itu. Saya akan ambil mobil, tunggu. Kamu punya mobil. Beli kontan, jangan terlalu iri. Pak Ling, sesuai perintah Anda. Batalkan semua kerja dengan grup Kedah. Ya, bagus sekali. Pak Ling, sore ini perlu bertemu dengan bos dari grup Ling Rui yang baru dibeli. Halo Pia. Baik, saya sudah tahu. Sampai jumpa sore nanti. Telepon kantor. Ah, saya ambil cuti. Ini mobil kamu. Home, bukannya kamu pengantar makanan? Lihat, kita cocok sekali kan? Nanti kamu bisa bergantian 2 mobil. Iya, mobilmu mana? Parkir di kafe. Nanti sore ambil. Yuk naik. Saya. Naik ini. Tenang, tenaganya kuat, bisa bawa kamu. Gimana kalau aku yang bawa kamu? Baru nikah ingin membuktikan diri, bagus. Bisalah. Motor kamu dan motor listrik kecilku beda apa sih? Gak bisa naik, lain kali kita gak perlu maksa, oke? Hei, biar aku saja yang lakukan. Lukamu di kaki. Aku melukai kamu waktu naik motor. Selain itu, kita jadi suami istri. Ya, Tahan sedikit. terima kasih ya. Oke, nanti saya datang.
Ada apa? Perusahaan itu bagi tugas. Nanti sore bos besar datang, semua harus hadir. Tapi kaki kamu. Menurut perusahaan ini kan belum patahkan. Pekerja tidak bisa punya liburan yang tenang. Jadi kamu tidak akan kerja. Aku akan menafkahi kamu. Jangan stres, tenang saja. Menikah denganmu bukan karena uang. Aku yang membuatmu tertunda. Aku akan bekerja keras untuk menghidupi kamu. Jadi kamu merasa aku tidak bisa menghidupimu? Tidak. Kamu. Jadi maksud kamu apa? Jangan gegabah ya, kita belum membangun perasaan. Kamu terlalu cepat. Kelopak mata gandamu jatuh. Tidak sengaja. Kamu sengaja. Tidak, aku tidak. Kamu sengaja. Sumpah, aku tidak. Kamu sengaja. Itu baru sengaja. Jaga rumah baik-baik, aku pergi kerja. Perempuan nakal. Setelah cium lari terus. Halo. Jemput saya di komplek kebahagiaan. Hari ini sore. Yuan Kian, bukannya kita bilang rapat jam 2:30? Kenapa datang sekarang? Jam 2:31. Tambah waktu perjalanan saya jadi pas. Kamu melawan saya lagi ya? Potong gai penu saya. Kiong. Tahan ya, jika tidak, penyihir akan menemukan cara menyiksa kami. Perusahaan kami diakuisisi oleh Ling Group yang terkenal. Pada pukul 3 sore, Presiden Ling akan datang ke Ling Rui kami. Harap lebih waspada. Jika meninggalkan kesan buruk, berkemaslah dan keluarlah. Jernih. Baiklah, mari kita tunda. Yuan Kian, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Printer desain kehabisan kertas. Bawa beberapa kotak. Aku sendirian. Iya. Bukannya baru-baru ini tambah Pas banget buat kurusin badan. Cepat pergi. Kelas ini sehari aja nggak mau ikut. Jangan takut. Pergi. Aku bantu kamu. Kamu yang terbaik, Yuan. Hei, kenapa? Bukannya pagi ini. T'es mieux au Rantua ou Yue? Jangan bahas, kesal. Aku putus sama dia. Aku nikah sama kurir. Camugila, Yuan Kiong. Selamat datang, Direktur Ling. Selamat datang, Direktur Ling. Ayo pergi. Tentang kontrak, bahas nanti di atas. Silakan lewat sini. Yuan, kamu Aku sudah tidak kuat. Cepat bersihkan orang-orang. Kiong. pelan-pelan. Kamu tidak apa. Aku baik-baik saja. Itu tadi siapa? Tidak melihat dengan jelas, acara besar sekali. Yang nggak tahu pikir kodok mau naik jabatan. Baru aja aku lihat, kayaknya orangnya laki-laki, masih muda juga. Mungkin dia presiden grup Ling. Yang tahu mikir datang inspeksi, yang nggak tahu pikir perampok mau masuk desa.
Nggak tahu siapa bisa menjinakkan kayak gini. Aduh, oke, ayo kita siap-siap naik ke atas. Tuan Ling. Tuan Ling, duduk, saya segera kembali. Tunggu sebentar. Periksa gadis yang tertabrak tadi, apakah terluka? Kalau ia berikan kompensasi. Iya. PAK Ling. Daftar seluruh staf Ling Rui Group ada di sini. Terima kasih, Yuan. Kamu bisa sibuk dulu, nanti aku traktir makan. Ini kesempatanmu. Segera buatkan teh Da Hong Pao dari Wui Mountain untuk Pak Ling. Ingat ya, teh ini mahal, jangan tumpah ya. Bukannya ini bukan tugas. Yuan Qianqian. Asisten sudah berhenti. Kamu kan bisa sementara. Atau kamu juga mau pergi? Sabar, Yuan Qian, ada pisau di atas kepala hati. Aku tahan. Oke. Aku pergi. Apakah ini mahal? Ayahku punya banyak di rumah. Halo, Tidak telat masuk kerja kan? jangan bicarakan, tetap dipotong semua absensi. Dan aku baru tertabrak. Tertabrak. Perusahaan diakuisisi, mereka datang untuk inspeksi, menghalangi jalan. Perusahaan kalian namanya apa? Aku tidak ingin mengganggumu sekarang, aku harus mengantar teh ke presiden dulu. Bapak Ling. Yang menelepon Anda adalah Istri saya. Saya inspeksi keadaan kerja karyawan Ling Rui Group. Jika Chen Rui datang, panggil saya. baik. Ling Yuan. Mengapa kamu? Aku harusnya sudah tahu dia ada di Ling Rui Group. Minggir dulu. Presiden, silakan minum teh. Aku. Aku tuangkan untuk Anda ya. Terima kasih. Silakan, Letakkan saja. baik, Keluar dulu ya. baiklah. Kenapa kamu masih? Ayo cepat pergi. Kenapa di sini? Sayang nyawa, di sana Presiden Grup Ling. Hari ini kamu berpakaian rapi banget. Untung belum ketemu aku. Baru menikah, gak baik kalau terbongkar. Aku juga berusaha agar bisa sepadan denganmu. Sebelumnya bantu Tuan Ling. Datang wawancara hari ini, dia menerimaku. Baju ini milik Tuan Ling. Nanti kita bisa kerja di perusahaan yang sama. Benar-benar. Tapi, apakah hubungan kantor ini tidak baik? Tenang saja. Bicara dengan Direktur Ling, dia bilang tidak masalah. Kalau begitu, oke, aku rasa Direktur Ling menangani ini dengan baik, jadi aku tidak akan mempermasalahkan insiden dia menabrak aku. Direktur Ling. Direktur Ling. Xiao Ling, jangan terlambat besok. Oke, Direktur Ling. Apa hubungan Sekretaris Xian dan Presiden Ling dengan karyawan tadi? Xiao Chen. Ada ungkapan ini. Jangan tanya kalau tidak perlu. Ya. Hubungan Presiden Ling dengan karyawan itu tidak biasa ya. Kaget aku, tadi aku kira Presiden Chen memanggilmu Presiden Ling. Aku pengantar makanan, mana bisa jadi Presiden Ling? Kamu salah ngomong nih. Apa salahnya jadi pengantar makanan? Juga cari uang sendiri, lebih baik dari banyak. Kamu benar-benar berpikir begitu? Iya. Tenang, kamu masuk sini, aku akan menjaga. Promosi dan kenaikan gaji bukan masalah. Aku ada urusan, aku sibuk dulu. PAK Ling. Atur dong. Aku mau jadi intern di perusahaan ini.
PAK Ling. Atur dong. Saya ingin jadi intern di perusahaan ini. Tuan Ling, Anda adalah CEO Ling Group, ingin menjadi intern di perusahaan kecil ini? Apa yang kamu tahu? Ini namanya membangun hubungan dengan istri. Oh iya. Istriku suka uang, berikan dia bonus. Baik Tuan Ling, tenang. Jalan pelan-pelan, ya. Yuan kian-kian, ponsel saat bekerja, ya? Potong gaji saja. Ketua, sudah jam 6:30, kita selesai kerja. Tunggu sebentar. Hari ini bos bilang tehnya enak, dia sangat puas denganmu. Ini bonus untukmu, tapi malam ini, kamu harus mengolah desain ini dengan detail. Membuat tes saja dapat 20.000, seandainya aku yang pergi, tapi cukup baik, ini angpau dari aku. Sebagai kepala tim, aku yang membimbingmu, mengambil 18.000 tidak terlalu banyak, kan? Ternyata 2.000. Terima kasih. Pesan apa? Hari ini traktir. Ini restoran Perancis terbaik ketiga di Haicheng. Hang, Kamu dapat undian besar. aku kasih tahu, pulang kerja tadi, kepala tim tua dan jahat kasih angpau besar. Bilangnya karena tehnya enak, hadiah untuk aku. Rp20.000 untuk makan tidak masalah. Tebak, berapa uang yang ada di sini? 2.000. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah memberitahumu banyak. Sebelumnya ada proyek, bonus Rp30.000 belum turun. Gaji naik hanya Rp500. Tidak tahu apakah bos Ling punya banyak uang, tabrak lemari, buat teh ada uang, cepat. Aku mau satu ini. De Usteax Wellington. Et une salade de fruits une bouteille de vin rouge. Kamu bisa bahasa Prancis juga. Kecil, ayah mendaftarkan saya ikut kelas. Tapi adik lebih hebat, dia bisa segalanya. Dia pandai alat musik sejak kecil. Bahasa asing dan lainnya bisa lebih banyak. Dulu agak berat ke anak laki ya di rumah. Santai saja. Kalau kamu mau belajar, aku bisa ajak kamu. Santai saja. Kalau kamu mau belajar, aku bisa ajak kamu. Begitu mudah pun belajar gak bisa. Lagi. Gak perlu, gak perlu. Terima kasih. Sepertinya Yuan Qianqian tidak terlalu kaya, bisa bahasa Prancis mungkin saja, tapi cara memotong steak sedikit pun tidak kikuk. Seharusnya aku berpura-pura. Lihatlah, Ling Yuan gak bisa memotong. Mungkin melukai harga dirinya. Ayo. Ada apa? Makan banyak. Satu porsi kurang, Memotong steak sangat mahir ya? Waktu kecil, ayahku jualan steak. Rumah banyak diajarkan. Tak heran. Ayo, rayakan hari pertama pernikahan kita. Ers. Siapa itu? Oh, itu mantan pacarmu, bukan? Yuan Qianqian. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Aku sudah bersama dengan Bai Ling, jangan pikir aku masih belum bisa melupakanmu. Aku cuma mau makan di sini. Qianqian, aku dengar dari Wei, meskipun kamu ingin membuatnya marah. Tidak perlu sengaja cari makanan tidak layak, Ken? Ini merendahkan status keluarga kami. Saya ingin tahu. Apa statusnya? Kamu belum tahu ya? Dia tahu kamu mau menikah dengan pengantar makanan ini, sudah melamarku. Mas kawinnya 800 juta. Kalian mengganggu makan kami. Ganggu, Kamu tahu tempat ini? Haringkat Ketiga di Jiangqing. Pesan sebanyak ini, nanti makan tidak bayar? Hui Wei, malas bicara dengan kalian. Silakan pergi. Yuan Qianqian, jangan bersikap sombong, ya. Wei. Jangan menakuti Qianqian.
Lagi pula, aku lihat dia dengan pengantar makanan ini cukup cocok. Memang. Bagaimana kalau kita ganti tempat? Yuan Qian, sekarang meskipun kamu memohon pun sudah tidak berguna. Bai Ling, dia sekarang sudah berbeda. Bai Ling sekarang adalah eksekutif senior di Ling Group. Kamu tidak akan bisa menyainginya. Ayo, bertindak. Kok aku nggak pernah dengar nama orang ini di Ling? Lagi pula, bukankah kerjasamamu dengan Ling sudah berakhir? Wah, jangan kira kamu bisa membanggakan diri hanya karena kamu berhasil. Aku beri tahu kamu. Tuan Ling akan menandatangani kontrak dengan saya secara pribadi. Jadi yakin. Tentu. Bai Ling menjadi anggota tim manajemen. Dia pergi meminta bantuan Tuan Ling. Saya akan menghadiri pesta pertunangan kita saat itu. Tentang Kedah Group. Tapi itu melambung ke langit. Menjanjikan. Kamu jangan bicara dengan dua orang miskin ini, mereka tidak mengerti apa-apa. Ya juga, ngomong-ngomong Yuan Qian, hari ini kebetulan mengirimkan undangan. Grup Lexon baru saja bangkrut. Mereka sudah tidak pantas menghadiri acara yang begitu mewah. Satu tambahan. Berani datang nggak? Malas lihat dua monyet, penampilan buruk. Qian, Yue sekarang sudah sukses. Menurutku kamu takut malu nanti. Tapi nggak masalah. Aku tahu kamu nggak berani. Jangan khawatir. Kami pasti pergi. Tidak masalah, mereka tidak bisa tanda tangan kontrak. Anggap kita menonton dua monyet menari. Siapa yang kamu maksud, monyet? Bagaimana kamu yakin aku tidak bisa tanda tangan? Apa kamu anggap diri jadi bos Ling? Ya, aku sangat yakin. Baiklah, kita bertaruh. Kalau kalian kalah. Berlutut di depan istri dan memberi 10 kali hormat. Kalau kalah gimana? Kita gak bakal kalah. Kalau kalian kalah, aku bakal lucuti kalian di jalan dan suruh kalian berlutut sambil meniru suara anjing. Hu Youwei, jangan berlebihan. Kenapa? Takut ya. Apa yang harus ditakutkan? Kita lihat nanti. Kalau gak ada urusan, aku mau pergi dulu sama istri. Kamu beneran punya. Santai saja. Yue lihat mereka berdua. Ling, jangan marah ya. Nanti aku akan buat mereka berlutut dan berpura-pura jadi anjing untuk minta maaf padamu. Jangan marah. Baiklah. Pergi duduk dulu, aku akan pesan makanan. Cepat siapkan barang-barangnya. Setelah urusan ini selesai, aku akan berhenti. Kamu bisa masak? Apa yang sulit dengan itu? Hari pertama menikah pesan makanan. Nanti orang pikir aku tidak bisa urus rumah. Kalau tidak, biar aku yang masak saja. Tidak usah, aku yang buat. Tunggu ya. Air harusnya cukup, terus ngapain lagi? Masukkan mie, nyalakan api, gimana nyalain? Wow. Ini juga gak cukup, tidak bisa. Satu bungkus sekali masak harusnya cukup. Tiga hari kemudian. Pergi ke Hotel Marriott. Aku curiga ada yang menyamar jadi aku. Mie datang. Datang. Ini makan malam kita berdua. Tidak, ini hanya untukmu. Ini baru mie untukku. Kamu. Yakin ini masak mie? Aku pikir masak satu bungkus. Ternyata jadi banyak ya. Gimana kalau aku masak buat kamu? Coba dulu, siapa tahu enak. Ayo coba. Enak gak? Enak. Coba deh. Agak keras ya. Enak gak? Enak kan? Asin banget. Kamu suruh aku makan? Kamu tahu juga asin. Sebenarnya aku bisa masak mie instan, tapi di rumah sudah habis semua. Kamu sekarang pergi mandi, ganti pakaian baru, sisanya serahkan padaku. Kamu bisa melakukannya? Masakan gampang, hanya begini begitu. Ayo cepat pergi.
Tapi ini semua terbuang sia-sia. Berikan pada kucing di bawah. Tidak begitu bagus. Tidak apa, cepat pergi. Baik. Apakah masak susah? Ling Yuan, bau asap besar. Perlu bantuan? Gak apa-apa, cuma bau kecap saja. Kamu cuci pelan-pelan, gak usah terburu-buru. Kamu boleh pergi. Suruh Yan Jun transfer uang ke kamu. Buang jauh-jauh. Untuk membeli panci yang sama. Wah. Kamu buat semua ini? Coba cicipi. Enak sekali. Kalau kamu pengen makan, aku akan temani kamu kalau ada waktu. Oke. Nyalakan lampunya. Kamu ketawa apa? Ling Yuan kamu. Panggil suami. Ingat, sekarang kamu orang yang sudah menikah. Suami. Suami. Bangun. Mundur. Kamu tidak bisa masak. Kamu lihatnya salah. Mata saya masih tajam. Kamu salah lihat. Tidak. Kian, aku. Aduh, pinggangku. Kian, pikirin apa? Ah, tidak ada. Ya, jangan pura-pura. Aku tahu kamu, kita sudah kenal berapa tahun? C'est Malam. Camus Sama Suami Kilatmu. Quand? Jangan asal ngomong. Aku bilang sama kamu. Ah, Yuan Kian, bikin suami sakit pinggang. ah. Pelan-pelan. Tapi kamu pagi-pagi malah datang sendiri ke kantor. Pelan-pelan. Normal-normal aja, kapan kenalin aku dong? Nanti ada kesempatan. Rekan baru kita, Ling Yuan, saling bantu ya. Wah, ganteng banget. Hah, keren gak bisa jadi makanan. Kayaknya aku pernah lihat. Gimana kalau kamu duduk di depan Yuan Kian aja? Kian, kamu bimbing dia. Ya. Halo semua, nama saya Ling Yuan. Semangat. Saya Yuan Kian. Rasanya aku pernah ketemu kamu di tempat. Mungkin wajahku mirip orang banyak, haha. Pasti kamu salah lihat. Tidak mungkin. Oh, aku ingat, dia adalah orang penting yang datang ke kantor hari itu. Oh. Bukan. Sebelumnya dia datang bersama bos besar, tapi bukan dia, aku melihat saat menuangkan teh. Hampir saja. Aduh, punggungku, kenapa masih sakit begini? Jangan berpura-pura. Akhirnya kamu mau bicara denganku, orang yang terluka tadi malam adalah. Ini kantor, kamu mau apa? Diam.
Kantor kenapa? Kepala tim tadi bilang kamu harus membawaku langsung. Oh ya ampun. Ling Yuan, terima kasih membantuku mengambil map. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ling Yuan membantu saya mengambil map. Ada apa, kepala tim? Wajahnya imut sekali. Ah, itu benar-benar merepotkanmu. Hei, kamu berolahraga ya? Otot dadamu. Terlihat bagus. Hei, aku harus permisi. Yuan Qian, menabrakku, bisa bayar ganti rugi? Ketua tim. Dia tidak sengaja. Oh maksudku, kurasa dia juga tidak sengaja. Di mana kamu latih otot dada ini? Latihan bagus, aku juga ingin berlatih. Latih di rumah. Maksudmu, aku harus ke rumahmu? Ling Yuan, desainmu hari ini, kamu belum serahkannya. Cepatlah. Hei, Ketua tim, aku bekerja ya. hei. Yuan Qian, mengganggu jalanku jadi lajang. Tunggu saja. Hei, bantu aku sedikit. Hati perempuan itu rumit. Aku pergi, Qian. Bye-bye. Bye-bye. Sudah pulang kerja, mau pergi nggak? Pulang juga nggak tahu ada tempat makan, ada tempat tidur atau nggak. Ayo pergi. Lin Yuan, kebetulan sekali. Bagaimana hari pertama kerja? Terbiasa? Lumayan. Kalau ada masalah beritahu aku akan bantu langsung. Aku akan bantu langsung. Yuan Qian. Mata kamu sudah buta? Maaf, ketua, tadi aku tidak berdiri stabil. Tidak membuatmu terkejut kan? Apa yang diinginkan wanita ini? Tanpa laki-laki, seperti orang gila. Rumahku di dekat sini, mau masuk sebentar? Saya sampai. Ketua tim, saya pergi dulu. Hei, Oh, Ling Yuan. Ada masalah tidak ngerti? Bantu selesaikan. Jangan ngomong. Ling Yuan, rumahku dekat sini, mampir ke rumahku? Kamu masih ngomong ya? Cih, kamu tidak jaga etika pria, suruh saya diam. Yuan Qian. Jangan lari. Mengapa celah di rumah? Ada pencuri masuk? Aku masuk dulu lihat-lihat. Kak. Jangan. Qian, lapor polisi, ada pencuri. Adik, Ayah. adik, Qian, siapa pria ini yang berani memukul orang? ayah, Panggil polisi, biar dia masuk penjara seumur hidup. ayah. Ini suami, pasangan sah dari surat nikah. Suami. Halo paman dan tante. Kapan kalian kenal? Kamu bilang. Seminggu lalu. Nah Hu Youwei bagaimana? Keluarganya tidak menganggapku, menghina aku dan menyanyiakan hadiah pertemuan yang kalian berikan untuk ibunya. Kamu punya uang gak? Berapa kamu rencana kasih untuk mas kawin kakakku? Kalian mau berapa?
Ayah, ibu, adik, memaksa dia menikah, tidak meminta mahar, tidak meminta apapun. Bukan, kakak, sudah gila. Minta 500 juta rupiah. Uang segitu pas buat renovasi rumahku. Sekalipun aku memberikannya, tetap uangnya. Kamu tidak bisa mengambilnya. Kamu gila? Apa yang kamu bicarakan? Mari kita makan dulu, makanannya sudah dingin. Jangan takut, selagi aku ada, aku tidak akan biarkan mereka menipu sepeser pun darimu. Apa yang kamu bicarakan? Ayah, ibu, adik, maaf, aku belum menerima seserahan. Bagaimana kalau nanti, aku tidak bisa memenuhi janji sekarang? Sudah mengumpulkan 100 juta rupiah, bagaimana kalau berikan ke adik dulu? Tidak boleh. Tidak tahu malu. Kakak sendiri tinggal di tempat sewa, tapi kamu malah ingin ambil uangnya untuk merenovasi rumahmu. Uang ini adalah hasil kerja keras Kinkin, aku tidak izinkan siapapun mengambilnya. Hal yang paling aku benci adalah orang yang meminta uang. Kamu tidak mungkin mau mengambil uang ini, bukan? Maksudmu apa? Tidak ambil, ya sudah. Tapi telur ini agak gosong, suka yang lebih lembut. Pergi, makan atau tidak terserah kamu. Pak, telurnya agak gosong. Aku mau setengah matang. Oh. Memang agak gosong ya. Tidak apa-apa, Pak, aku buatkan setengah matang. Habiskan telur kakakmu. Saat beli rumah, pinjam 100 juta dari adik, belum bayar balik. Bukannya keluargamu pilih kasih sama laki-laki? Bukannya keluargamu pilih kasih sama laki-laki? Memandang rendah anak perempuan. Kakak ipar, dia itu. Bagaimana aku ajarimu, jangan menunjuk orang. Aku pikir ada kesalahpahaman kecil. Mari, telur spesial untuk putriku, sayangku. Terima kasih, ayah. Bekla, semuanya sudah kita tahu. Tapi, kalau hidup berdua tak ada uang. Itu bukan masalah besar, kan? Ling Yuan, mahar 200 juta, plus mobil, kamu dan Kian-Kian hidup bahagia. Ayah, ibu, dia tidak punya uang, kalian terlalu memaksakan. Kamu salah paham. Beri Ling Yuan 2 juta dan mobil bagus. Jangan buat dia merasa kekurangan. Keluarga kita punya banyak uang. Bu, biarkan uang ini untuk kalian, kami tidak perlu. Sepertinya, Kian-Kian tidak memilih orang yang salah. Kian-Kian, kalung zamrud yang diberikan kepada Ibu Hu Yuwei sebelumnya ingat untuk diambil kembali. Berikan ke Ling Yuan. Kalung itu mahal tidak? Aduh kakak, kalung itu setidaknya bernilai segini. Seenggaknya jumlah 100.000. waktunya hampir habis, kami pergi ya. Ayah, ibu, jangan khawatir. Kalung zamrud nenek pasti saya ambil kembali. Tidak murah untuk si brengsek itu. 100.000, dia tidak Baiklah kalian. Jalani hidup dengan baik ya. Setelah ini, perlakukan Kian-Kian dengan baik ya. Ayah, ibu. Saya mengerti. Saya pergi. Tidak disangka. Keluarga kamu lumayan kaya. Iya. Cuma keluarga biasa kok. Tapi, sekarang saya punya urusan lebih penting. Harus segera ambil kembali kalung zamrud itu. 10 juta rupiah. Tuan dan Nyonya, silakan naik mobil. Ayah, kenapa tidak beritahu kakak kalau kalung zamrud itu dipakai oleh ratu asing? Nilainya 1 miliar. Identitas keluarga kaya kita jangan terungkap, si Ling Yuan ini. Identitasnya luar biasa. Pastikan apakah dia tulus pada Kian-Kian. Suami. Apa kamu kenal Ling Yuan ini? Tentu saja. Kamu lupa Nyonya Ling punya cucu kesayangan. Waktu itu ya, lihat dia di acara pesta. Orang ini tidak biasa. Tapi menurutku Kian-Kian tidak tahu siapa dia. Jadi, tenang saja dulu. Kalau dia berani perlakukan Kian-Kian buruk, aku tidak akan membiarkan Ling Rui Group nyaman. Kasihan kakak, sejak kecil disayangi, tapi tidak tahu rahasia terbesar keluarga kita. Ayah dan ibu juga sungguh, supaya bisa merasakan hidup pura-pura miskin saat kecil.
Karena aku menemukan, tidak tahu sampai kapan akan disembunyikan. Berapa kali sudah aku bilang jangan makan di mobil, malah muntah. Selamat datang Silicon Masak. Ling, kapan Direktur Ling datang? Demi kesepakatan kerjasama, aku sudah memberikan 8 juta untuk hubungan. Orangnya di mana? Direktur Ling bilang dia akan datang langsung. Betapa sulitnya menemuinya? Sudah tahu. Hei, datang sendirian. Tidak mungkin, dibuang oleh karyawan pengiriman makanan itu? Judas. Melihat kalian berdua, cukup cocok. Macam binatang, cukup senang. Berani menghina. Hari ini pesta pertunanganmu. Kalau tak ingin jejak jempol di wajah, tak usik aku. Barani Mengan Cam Ling, siapa yang beri kamu keberanian? Kau baik? Tadi di jalan kemari ada macet. Kamu datang. Seriusan? Pengantar makanan sialan, kalian benar-benar tebal muka, berani datang ke sini. Berpakaian rapi sekali. Jangan-jangan datang khusus untuk cari masalah dengan Tuan Ling. Siapa tahu. Kita gagal, kuberikan kalung itu ke ibumu. Kembalikan padaku. Apa-apaan ini? Itu kuberikan ke ibuku, jadi itu milik ibuku, tahu tidak? Huyoe, punya malu tidak? Bukan aku yang bilang, kalung palsu yang lebih palsu lagi, barang pasar malam. Buka mulut bilang mau balik, kita cocok banget, aku rasa kalian berdua juga cocok. Dua orang miskin. Di dalam, belok kanan. Tadi aku lihat salah nggak ya? Kalung zamrud nenek di lehernya itu yang dipanen harga 1 miliar. Mungkin ada kesalahan, guru? Mustahil. Kejar, cepat kejar. Yue, Ling. Tamu sudah datang semua, kalian bisa masuk sekarang. Ok, bu. Aku. Siapa ini? Yuan Kian Hum, angin apa yang membawamu ke sini? Mungkinkah dia menyesal menikahi pria miskin dan ingin berhubungan seks dengan anakku? Aku. Siapa ini? Dia membenci orang miskin, mencintai orang kaya, dan ingin menggunakan calon menantunya. Lin Xia melahirkan seorang putra. Kudengar, kamu tidak menginginkan kalau punya anak perempuan, langsung kasih aja. Kalian. Ling, mafia. Aku nggak sengaja. Ling, kamu Lin Xia, 50-an udah rabun. Ke rumah sakit periksa. Aku hajar mulutmu. Berani ganggu dia? Ah, Kalian datang cuma buat keributan aja. Ayo, bawa mereka keluar dari sini. Tak perlu. Aku kesini buat ambil barang-barangku lagi. opa. Hei, tidakkah itu dibeli dari warung pinggir jalan? Kalau begitu, Mondangu. ya. Kalau bukan karena tampilannya yang bagus, menurutmu aku mau memakainya? Ham. Mengembalikanmu. Mondangu. Sudah diputuskan. Ini kamu mau kasih kembali. Anggap saja hadiah. Tasnya mana? Benar-benar mau dipakai? Jangan banyak bicara. Cepatlah. Kalung jelek, sudah diberi malah minta balik. Konyol. Biar hilang pun aku tidak akan kasih ke kamu. Sayang, kita pergi. berhenti. Berhenti. Kalian pasti ingat taruhan dengan saya, kan? Ayo kita bertaruh. Kalau kalian kalah, sujud 10 kali di depan istri saya. Kalian kalah, lalu? Kami tidak akan kalah. Kalau kalian kalah, saya akan telanjangin kalian di jalan dan suruh kalian anjing-anjing. Masih pagi hari ini, bagaimana kalau kita tinggal dan lihat? Kamu serius? Huyo Wei kejam. Saya takut telanjangin kita. Tenang saja. Hari ini aku akan memberikanmu satu cucu besar. Ayo pergi.
Aneh. Barusan di arah ini. Selamat datang semuanya ke acara pertunangan putraku Youwei dan Lingling. Kita akan segera mulai perayaan. Sekarang hanya menunggu orang penting terakhir. Menunggu siapa? Tentu saja CEO grup Lingrui, Pak Ling. Pak Ling, bukankah dia ada di sana? Apa yang terjadi? Jangan bicara. Baru 2 hari lalu saya dapat instruksi dari Pak Ling. Keluarga Winnie. Menyinggung orang, celaka datang dari mulut. Kurangi bicara. Keluarga Hu kami mencapai prestasi dan posisi ini berkat dukungan kalian semua, maka dari itu saya, Hu Youwei, mengangkat gelas untuk kalian semua. Makanan ini kelihatan enak, benar-benar grup keda. Suka? Hang. Coba satu. Ada yang aneh. Ada apa? Hidangan ini kok persis seperti yang kamu buat waktu itu. Nggak mungkin. Coba aja. Ilusi, buatanku jelas lebih enak. Benar, Kak? Coba lagi. Beberapa orang tidak mengeluarkan uang, tapi makan dan minum gratis. Sungguh tidak tahu malu. Orang itu terlihat familiar, sepertinya. Mantan pacar Hu Youwei. Pria di sampingnya agak familiar. Qian, jangan lupa taruhan kita. Kamu makan cepat sekali. Jangan-jangan mau kabur setelah makan selesai, ya? Waduh. Apa mungkin? Kamu setuju taruhan kita cuma buat makan gratis, lalu kabur setelah puas makan? Kapan si bos Ling yang kalian bicarakan itu datang? Dia hampir datang hari ini. Kalau kalian meminta maaf padaku sekarang, sujud dan hormat padaku, aku mungkin masih bisa memberikan kalian sedikit muka. Bagaimana? Lingling benar Yuan Qian. Dan kamu juga, si tukang antar makanan. Ada masalah dengan sepatuku, agak kotor. Kenapa kalian berdua tidak berlutut sekarang dan bersihkan sepatuku? Semua yang terjadi belakangan ini akan aku maafkan. Penawaran ini bagaimana? Hu Youwei, aku juga berikan perkataan ini padamu. Kalau tidak, nanti kalau bos Ling yang kalian bicarakan datang, segalanya sudah terlambat. Among Kosong. Hu Youwei, ada banyak orang, jangan berlebihan. Berlebihan? Aku terlalu berlebihan. Yuan Qian, buka matamu dan lihat. Orang hadir di sini adalah pejabat tinggi. Berapa dari mereka yang dapat kau temui? Aku katakan, berlutut dan minta maaf kepada orang penting adalah berkah yang kau peroleh selama 8 kehidupan. Berpuaslah. Benar sekali Qian. Lihat. Taipan Real Estate dengan kekayaan lebih dari 100 juta. Orang itu ahli kosmetik dan populer di luar negeri. Jika kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, mungkin itu dapat menggugah keinginan mereka untuk melindungimu. Bai Ling, kamu pandai menilai orang. Mengapa tidak berlutut membangkitkan keinginan mereka? Lingling. Thoang. Lingling. Lingling, kamu baik-baik. Yuan Qian berani kamu. Siapa yang izinkan kamu bertengkar dengan Lingling? Lingling itu tangan kanan Pak Ling. Satu kata dari dia bisa membuatmu tidak dapat tinggal di kota ini. Benar-benar tak terkendali. Hari ini banyak tamu. Yuan Qian, apa kamu sengaja? Ana. Sur Diaberlutu dan Mintamaf pada Lingling. Sakit, lepesan. Berani-beraninya kamu sentuh dia lagi, aku hancurin kamu. Bermimpi saja. Aku nggak akan biarkan kalian pergi. Lepaskan dia. Kau percaya kalau Pak Ling datang, aku hancurin kalian di seluruh industri. Benarkah? Pak Ling d'attend. Kalian tamat. Pak Ling tiba. Pak Ling. Anda datang sendiri. Ya. Silicon masak. Nanti. Berapa kali kamu mau dia menyembah kamu?
Mereka gila, saya akui, sebelumnya saya pernah ketemu Pak Ling yang pendiam dan sok, tapi nggak sampai seperti ini kan. Pak Ling. Dia orang baik. Yang benar aja, aku jatuh di tanah, nggak ada yang bantu. Kalau dia baik, berarti semua orang baik di dunia sudah mati. Tuan Ling. Bawa kontraknya enggak? Tuan Ling. Ling Yuan langsung, ayo tanda tangan sekarang. Nggak masalah, nggak masalah. Siapa yang berani melawan saya? Ya. Kurir makanan, mungkin selama hidupnya belum pernah lihat orang sehebat Anda. Wajar saja. Mau saya tanda tangan pakai nama, berlututlah biar saya tanda tangan di punggungmu. Kontrak ini. Apakah kamu berhak menandatanganinya? Omong kosong. Jika saya tidak berhak, kamu berhak. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bertanya siapa saya? Pengantar makanan busuk, apa yang lakukan? Da sapi kundang, berani kari masalah di isinya. Pak Ling. Inilah mereka berdua sebelumnya mengganggu saya. Tolong bantu saya ya. Baiklah, kalian semua. Kalian tahu tidak? Bai Ling di grup kami Ling S Group. Itu peran yang sangat penting. Jangan bilang, aku ingin tahu perannya seperti apa. Yue. Lihat, sengaja menunggu di sini untuk menghancurkan kita menandatangani kontrak. Aku kasih tahu ya, kamu menghancurkan kerjasama dengan Linges Group, tidak akan memaafkanmu. Kalau aku bilang, dia bukanlah presiden dari grup Ling. Kamu tahu, kamu cuma tukang antar makanan. Kamu pernah lihat pres? Kebetulan, aku pernah bertemu Presdir Ling. Wah, Lucu sekali. Kapan kamu melihat aku? Presdir Ling, jangan marah. Kontrak kita penting. Ya, benar-benar. mana ada kontrak. Mimpi di siang bolong. Huyoi, saya hanya memberi kamu kesempatan ini karena Bai Ling. Tak kusangka kamu tak tahu diri, ya? Oke. Grup Ling menolak bekerja sama dengan grup Dakao kalian. Dengar nggak? Mau kerjasama dengan perusahaan Huawei, tapi nggak tahu nama perusahaannya. Mereka itu grup Keda, bukan grup Dakao, loh. Aku. Tuan Ling sibuk setiap hari. Lupa sedikit itu wajar. Tuan Ling jangan marah. Kamu pulang dulu saja. Nanti aku dan Yue datang sendiri untuk minta maaf dengan baik-baik. Ya. Itu tergantung suasana hati saya. Sekarang pergi. Apakah sudah terlambat? Pria ini, saya tidak mau melihatnya lagi. Mengerti? Pak Ling. Karena Anda sudah mengatakan itu, Anda tenang saja. Mulai hari ini, pria ini tidak akan muncul di sudut manapun di kota. Saya yang memastikan. Ayah. Pak Ling, Anda pulang dulu saja, nanti kami akan datang sendiri untuk meminta maaf. Hei, Bai Ling dari Ling Group tidak mirip denganmu. Apakah kamu melakukan operasi plastik? Ayo, lihat. Apakah kamu tahu? Anda. Yue, dia berbohong padamu, dia pasti menargetkanku. Dia datang dengan persiapan. Mampu melakukan. Benar-benar. Wanita di atas terlihat seperti. Tidak terlihat seperti Bai Ling. Anda. Kamu bohongin aku. Enggak. Di internet kok nggak ada foto paling, kok ketat banget. Udah jangan cari, nggak bakal nemu. Dia cuma bilang sekali, nggak ada berani masang fotonya. Hebat banget kamu Huyoi. Berani ragen identitasku Bai Ling. Saya pikir kerja sama kita berakhir. Bai Ling. Bersama pria yang tidak percaya padamu tidak akan bahagia. Aku kasih kamu dua pilihan. Hari ini ikut aku pulang, kamu tetap jadi karyawan kami. Jika tetap di sini. Resign saya. Kamu mengecewakan aku. Aku. Yue. Aku telah salah melihatmu. Kalian tidak boleh pergi. Tidak apa-apa. Mau pergi, mungkin sudah terlambat. Pastinya ini Tuan Ling yang sebenarnya. Kamu siapa? Lepaskan aku. Apa yang terjadi? Kamu siapa? 3 orang ini. Di luar sana mereka memanfaatkan nama grup Ling untuk menipu. Aset yang terlibat sudah mencapai jutaan. Grup kami, Ling,
Sudah melaporkan mereka dan menyerahkan semua bukti. Kalian. Tunggu saja bakal dipenjara lama. Bukan saya, itu semua dia. Dia membuyuk saya, ini bukan urusan saya. Jelas-jelas kamu. Apa hubungannya dengan saya? Saya tidak melakukan semua gara-gara kamu. Bai Ling. Kamu menipu saya. Anakku 8 juta. Kita memberinya 8 juta. Penipu. Uangku mana? Mana uangnya? Kembalikan uang kami. Aku bilang, orang gemuk berani menyamar jadi Tuan Ling. Benar-benar cari mati. Pelan-pelan. Tuan Ling Yang asli belum bicara. Tuan Ling. Kenapa dia datang sendiri? Kamu sudah tahu. Oh. Sudah bilang padamu, aku kenal dia. Hebat-hebat. Mantap-mantap. Bos, semuanya sesuai perintah Anda. Sudah beres. Bos. Siapa yang kamu maksud? Dia? Nona Yuan. Tidak ada yang mengenal saya. Agar tetap anonim, Xiao Ling akan membantu sementara. Ah. Saya mengerti. Semua. Ini istri saya, Yuan Qianqian. Semoga nanti jika bertemu, berikanlah sedikit hormat. Sama-sama bernama Ling tampaknya cukup nyata. Ayo pergi. Pak Ling seharusnya menyapa kita. Sekretaris Yan, ingin bekerja sama dengan Pak Ling dalam... Bisa gak Pak Ling mengadakan pesta? Kita ingin bekerja sama dengannya. Semua tenang dulu. Bantuan dalam operasi penangkapan penipuan oleh Ling Group sangat membantu. Pak Ling sudah memberikan arahan. Hari ulang tahun nenek, dia akan hadir secara pribadi. Saat itu bisa dibahas. Selesai. Semuanya selesai. Mana kalung zamrud di lehermu? Kalung apa? Kalung itu istri saya sangat suka. Saya tawar. 1 miliar. Jual ke saya. Akhirnya kalung kembali. Ling Yuan, kamu tadi bagus sekali. Cara kamu angkat gelas itu membuatku berpikir kamu adalah bos Ling. Ahaha. Bagaimana bisa kamu bandingkan saya dengan Xiao Ling? Jauh berbeda. Dapat kalungnya kembali, seandainya tahu berharga. Waktu itu, saya tidak akan memberikannya. Tadi berat kalung di tangan dan kualitasnya tidak seperti barang 100.000. Apakah keluarga Yuan punya identitas lain? Ah, jangan ikuti saya, biar tidak dicurigai. Meski ada dukung kamu di atas, tapi dijadikan sasaran tidak baik. Aku pergi dulu ya. Ketua kelompok. Yuan Qianqian. Telat lagi. Mau kerja atau pergi? Hari ini aku benar. Potong gaji. Ketua kelompok. Lin Yuan, telat ya, macet di jalan ke kantor, cepat balik ke meja kerjamu. Ketua kelompok jelas dia juga telat. Kenapa dia gak dipotong gaji? Sudah berapa tahun di perusahaan ini, sedangkan dia baru sebentar, pendatang baru, telat biasa. Lagi pula, di perusahaan kita boleh telat 2 kali sebulan. Jangan kira aku pilih kasih. Itu berat sebelah. Ketua tim, ini kantor. Oh, aku mengerti. Jadi, bukan di kantor. Kan tidak apa-apa. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Ya? Kamu lagi mikir apa? Aku merasa seperti pernah lihat si anak magang baru ini. Waktu itu aku nggak salah lihat kok. Yuan Yuan, kita itu teman baik. Aku sembunyikan satu rahasia darimu. Rahasia apa? Sebenarnya Ling Yuan itu adalah... Apa?
Kamu bilang SSST. jadi dia tidak mungkin bos besar. Kian, itu, saya. Sebelum pulang, serahkan desain ini ke saya. Ingat untuk merapikannya. Sungguh, saya menjadi bagian dari hubungan rahasia kantor teman baik saya. Kian Benard. Saya mungkin terlalu banyak berpikir. Calo diamement Seorambik CEO. Mengapa dia harus susah payah kerja sebagai karyawan? Pak Chen, saya perhatikan ada beberapa karyawan yang kerjanya kurang baik dan sering terlambat. Saya berencana melakukan pemutusan hubungan kerja dan mencari orang berbakat. Perusahaan kita sudah diakuisisi oleh grup Ling. Kita tidak boleh membiarkan Pak Ling melihat yang tidak kompeten. Saya serahkan ini kepada Anda. Namun, hanya terlambat. Bukan alasan yang cukup untuk memecat mereka. Pak Chen, saya akan selesaikan ini dengan baik untuk Anda. Yuan Qianqian. Kalau berani merebut pria dari saya, bersiaplah untuk dipecat. Pak Ling, berita tentang aula pesta sudah menyebar. Sekarang Nyonya sudah tahu kamu menikah, dan memerintahkan kamu pulang segera, katanya ada hal penting. Saya sempat berpikir akan ketahuan. Tapi tidak berpikir secepat ini. Apakah Anda akan membawa Yuan Qianqian pulang? Untuk sementara tidak perlu. Saya akan pulang dulu. Selama pergi, kamu kirim orang untuk melindunginya. Baik. Apa yang penting? Harus bertemu secara memilih di kamar mandi. Orang banyak dan pengap. Di sini paling aman. Beberapa hari lagi aku pulang, ada urusan keluarga. Kamu punya keluarga? Iya. Sebelumnya tidak pernah dengar kamu menyebutnya. Aku kira kamu berjuang sendirian di sini. Aku punya ibu di rumah. Dia sering sakit-sakitan. Aku berencana pulang beberapa hari lagi untuk melihatnya. Mau ikut? Aku. Ahaha. Belum dulu deh. Aku belum siap, mungkin kamu pulang duluan aja. Oke. Jangan khawatir. Wanita sebaik kamu, Ling Yuan tidak akan macam-macam. Lagi pula aku sudah lama meninggalkan Ling Yuan. Mungkin dia sudah menemukan cinta sejatinya. Tidak ingin muncul. Hanya saja, ada sedikit rasa tidak puas saja. Sekarang kamu sudah jadi bintang besar. Itu berarti keputusanmu untuk memang berharga. Engapla itu mewujudkan impian. Tidak. Jika diberi kesempatan lagi, aku pasti akan membuat pilihan tegas untuk berdiri di samping kekasihku dan tidak akan pernah meninggalkannya. Leon, sudah lama tidak melihatmu. Apakah Anda harus pergi ke luar negeri? 3 tahun cinta tidak sebanding dengan impianmu? Ingin uang? Aku punya banyak. Ling Yuan, berhenti bicara. Bukan itu alasanku tidak menyukaimu. Aku akan mengejar mimpiku. Jika kau mencintaiku, seharusnya tidak menghentikanku. Jika kamu pergi, kita tidak ada masa depan lagi. Kenapa kamu? Kalian berdua ngobrol dulu, aku pergi ke atas. Sekarang aku sudah jadi bintang, kita bisa bersama. Nona Li, aku sudah menikah. Aku sudah dengar dari ibumu. Tapi aku tahu kamu belum benar-benar melupakanku. Sama seperti aku bertahun-tahun belum bisa melupakanmu. Bercerai dengan wanita itu, lalu kita menikah, ya? Yuan Qianqian, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Ini adalah desain yang sudah diedit sebelumnya. Ada masalah? Kamu tahu desain ini untuk siapa? Pihak mitra kurang puas dengan desain perhiasan ini, perlu seseorang untuk memeriksa kembali. Kamu yang memimpin. Jadi kamu yang pergi. Desain 2 minggu lalu.
Kalau tidak puas, harusnya disampaikan saat itu. Kenapa sekarang perlu koordinasi? Kamu ketua tim atau saya ketua tim? Ketua tim benar, Kian. Kamu memimpin, harusnya kamu koordinasi. Kurangi menjilat, fokus desain, naik jabatan dan gaji. Camus. Yuan Qianqian. Kalau hal sederhana ini tak bisa kamu lakukan, maka kamu tak usah kerja. Baik, aku pergi. Pak Wang mengatur di lapangan golf. Sore aku bawa kamu. Kita datang untuk mengubah desain? Kenapa harus pakai rok mini? Ini kan lapangan golf, kenapa orang lain bisa pakai? Kamu nggak bisa nih. Ah, ini ukuran paling kecil, saya butuh yang lebih besar. Iya Pak Wang, kami sudah sampai, segera datang, oke. Cepat ganti, Pak Wang sudah sampai, jangan biarkan dia menunggu. Pak Wang, Anda datang cepat sekali. Lama tidak bertemu. Cantik sekali ya. Ah Pak Wang, saya adalah penulis utama desain kali ini. Kalau tidak puas dengan desain ini, beritahu saya. Betul, PK Wang, Qianqian hebat. Banyak sketsa perusahaan didesain olehnya. Kalau ada saran lebih baik, bisa kapan saja disampaikan. Seberapa hebat? Hahaha. Baik, mengerti. Kamu boleh pergi. Sisanya, saya akan bicara dengan Kian. Pemimpin tim. Kerjakan dengan baik. Buat Pak Wang. Lihat kemampuanmu. Bos Wang, bagaimana kalau kita mulai saja? Aku mau lihat apa yang terjadi setelah kabarnya kamu merayu Bos Wang tersebar. Lihat bagaimana kamu akan bertahan di perusahaan dan merayu pria lainnya. Duduk. Ayo. Lihat, hari ini cerah. Kenapa kamu tidak menemani aku main beberapa pukulan golf? Lin Yuan, kamu dulu suka mie buatanku. Rasakan. Panas sekali. Kamu tidak perlu begitu. Hubungan kita sudah lama berakhir, Yan Jun. Kirim tamu pergi. Nona Li. Jangan buat saya susah. Lin Yuan, coba sedikit, ya. Saya tahu dulu saya tinggalkan kamu sangat menyedihkan. Tapi sekarang saya kembali. Saya hanya ingin menebus kesalahan. Dia memang keras kepala. Dalam hati sebenarnya ada saya. Pak Ling, Nona Yuan pergi sendiri menemui Pak Wang itu. Pak Wang terkenal genit. Jangan pergi, ingin ditemani. Kehidupanku sekarang sangat indah, tolong jangan ganggu lagi. Aku tidak percaya kamu akan meninggalkan hubungan kita yang 3 tahun hanya untuk wanita yang baru dikenal sebulan. Posisi tanganmu ini harus sedikit lebih tinggi. Saya bisa main golf. Cukup. Aku sudah cari tahu, kamu cuma dari keluarga biasa, benda mewah seperti ini? Kamu juga bisa. Kebetulan ya. Lumayan hebat ya. Namun, gerakan tanganmu masih terlalu lemah. Lihat, kedua bola yang kamu pukul tadi terlalu dekat. Mari kita bidik lebih jauh. Baik. Oke. Kalau kena Anda, saya tidak ganti rugi ya. Oh, Ternyata lumayan hebat juga. Pak Wang, saya datang untuk mengubah desain. Bukan menemani. Sudahlah, kalian anak muda, saya tahu apa yang kalian pikirkan. Ingin cari jalan pintas. Saya sudah memberi jalan di depanmu, masih mau berpura-pura apa? Pak Wang, Anda salah paham. Salah paham apa? Pak Wang, saya pikir biar ketua tim kami yang berhubungan dengan Anda.
hari ini saya ada urusan. Mein Tarik ulur sama saya. Kamu, Nakal kecil. Berpura-pura apa sih? Pak Wang, ada yang pernah bilang kalau saya kurang sabar? Tolong lepaskan. Bos Wang, kalau kamu begini. Semakin kamu berjuang, semakin aku suka. Bos Wang, kalau kamu terus, aku. Ayo, pukul aku. Semakin dipukul, semakin aku suka. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Tenaganya pas, bisa lebih kuat sedikit. Ya ampun, kamu aneh. Ah, Kali ini terlampau keras, ya? Menyusahkan gadis, kan? Kamu mau apa sih? Suka usil gadis, ya. ah, Suka mengajar golf. ah, Semakin dipukul, semakin ah, hangat. Semakin dipukul. Ah. Benar, Apakah saya terpesona? Ini benar-benar istriku. Tuan Ling. Nona Yuan. semakin sering kamu dipukul, Pengunjung. Kan? Tangkapkan untukku. membuka. Wanita jalang, coba pukul lagi. Ling Yuan, Ling. Tuan Ling. Kamu berani ganggu orang dari Ling Group. Kamu baik-baik saja. Tuan Ling, terima kasih. Lagi-lagi Tuan Ling, tidak ada yang serius. Kami akan pergi dulu. Hei, Tuan Ling, dia melecehkan saya. Banyak gadis telah dia rusak. Tenang, saya tahu tentang ini. Tidak akan membiarkan begitu saja. Hang, Dia menyentuh di mana? dia pegang tangan saya terus memeluk saya. Tapi saya tendang dia. Sekretaris Yan. Kamu cari masalah sendiri. Berani ganggu yang berkuasa, aku tak bisa lindungi kamu. Sekretaris Yan, saya main perempuan saja. Kau tahu siapa perempuan itu? Dia istri presiden perusahaan. Seiya Taktau, Takada Yang bilang ke saya. Sekret, Mulai hari ini, Grup Ling menghentikan segala kerjasama dengan perusahaan Anda dan... Apakah Anda ingin menyelamatkan tangan Anda atau mengaku melakukan pelecehan? Pilihlah. Kian-Kian, sudah selesai berganti pakaian belum? Jangan pakai celana pendek yang terlalu pendek lagi nanti. Cemburu ya? Celana pendek terlalu pendek, apa pantas dipakai? Hahaha baiklah, ikuti saranmu. Tidak pulang melihat ibumu? Kok ada di lapangan golf? Aku sudah pulang dan melihat ibuku ketika aku kembali ke kantor hari ini. Kebetulan ketemu Tuan Ling bilang bahwa aku pergi untuk diskusi kerjasama. Lalu kebetulan ketemu kamu. Kok bisa bertepatannya? Ling Yuan, kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang bisa aku sembunyikan darimu tidak mungkin. Kamu berpikir aku adalah Tuan Ling, kan? Dibandingkan dengan Tuan Ling sekarang yang aku lihat, aku rasa kamu lebih punya karisma bos besar. Waktu di ruang pesta terakhir kali, Pak Ling minta kamu menggantikan karena dia tidak bisa muncul. Tapi terakhir kali yang datang semua orang dari kelas atas. Apa membuatnya tidak nyaman? Hanya ada satu kebenaran. Kebenaran apa? Kamu adalah Pak Ling. Tidak, apa yang lucu? Tidak ada yang lucu. Ingin mencoba. Saya sudah sering mengumpat dia. Kalau benar kamu, pasti balas dendam. Siapa tahu, surat cerai sudah dilempar ke meja. Ternyata kamu memang bukan. Wah, aku lagi-lagi melewatkan kesempatan jadi kaya. Kamu sengaja menguji aku, itu melukai hatiku. Apa rencanamu untuk mengganti itu? Jangan datang mendekat.
telepon. Telepon gak lebih penting daripada kamu. Pastikan apakah Li Hongfang yang menjebakmu. Aku punya cara. Ketua, kamu baik-baik saja? Mengapa kamu tidak menangkap orangnya? Ketua tim. Saya baru mau mengambil air. Yuan Qiangqian, kamu baikin PK Wang putus kerjasama. Saya suruh kamu bicara masalah naskah kerjasama kita. Ketua tim, saya yang tanya kamu begitu. Bagaimana orangnya Wang? Kan kamu tahu. Lagi dia tidak kerjasama. Apakah karena Direktur Ling membatalkan kerjasama? Tidak mungkin. Ketua, kenapa begitu yakin? Kamu melakukan ini dengan buruk. Aku akan memecatmu. Ketua, terlalu berlebihan. Semua tahu sifat Pak Wang bukan, cuma seorang mata keranjang. Kenapa Camus sur Ukian, qui Beruruzan d'Angania? Perintah dari atasan, kenapa kamu mau memecatnya? Kamu benar-benar sahabat baikku. Siapa kamu sebenarnya? Kalau kamu tidak mau biarkan dia pergi sendiri, tidak apa-apa. Berkemaslah dan pergi bersama dia. Ini urusanku, jangan libatkan lain. Cuma kerja di perusahaan dan dibayar. Kenapa kamu sombong setiap hari? Aku adalah pemimpin kelompok kalian. Kalau kalian masih ada suara berbeda, keluar saja. Kenapa? Apakah kamu ingin aku panggil keamanan untuk lempar barangmu keluar, atau lebih baik keluar sendiri? Apakah ini perbuatanmu? Kamu sengaja melakukannya. Kamu harus tahu posisimu. Apakah aku perlu mengakali kamu? Apa hakmu sehingga aku harus mengakalimu? Dia langsung lebih cantik dari kamera. Bisa kasih aku sedikit muka enggak? Tolong jangan pekat ya. Cantik banget. Harus minta tanda tangan. Kenapa kamu datang, Li? Aku mau dia rancang perhiasan untukku. Entah kerang penting dalam hidupku. Aku bisa bayar 10 juta. 10 juta. Kamu kenal aku? Kamu tidak mengenal aku tapi aku mengenal kamu. Halo, saya Liu. Yuan Qiangqian. Apa jenis perhiasan ingin rancang? Untuk siapa? Aku ingin merancang sesuatu berbeda. Untuk cinta pertamaku. Cinta pertama. Oh tidak, apakah ini cerita dari seorang bintang film? Boleh aku dengar? Dulu, aku meninggalkannya lama demi mengejar mimpiku. Kembali, tapi mendapati dia sudah menikah. Tidak rela. Jadi, saya masih ingin mencoba untuk memperbaikinya. Astaga, bintang besar mau jadi perebut suami orang. Saya gak bakal dibunuh kan? Mengejar cinta bagus, tapi dia sudah menikah, kurang baik. Mereka nikah kilat, gak ada fondasi cinta. Sedangkan aku, bersama dia selama 3 tahun. Kami sudah mengalami kebahagiaan, mengalami kesedihan. Kami punya banyak kenangan indah bersama. Nikah kilat. Menurutmu, saya masih punya kemampuan untuk mendapatkannya kembali? Saya rasa peluangnya besar, karena mereka sekarang gak punya fondasi cinta. Ya, tapi dulu kamu memilih impian dan meninggalkannya, mungkin jadi agak sulit. Jadi, aku ingin merancang sesuatu yang begitu dia melihat. Bisa langsung mengingat masa-masa indah kita dulu. Mengerti, serahkan padaku. Lim Yuan, ternyata kamu di sini. Kian. Pernikahan kilat antara aku dan Ling Yuan. Cepat marah dan pergi, dengan begitu Ling Yuan bisa bersamaku. Jelas ingin kamu pergi. Pergi sekarang, kamu kalah. Yuan Qian, jangan pergi. Kalian saling kenal? Aku mantan pacar Ling Yuan, cinta pertamanya.
Nona Yuan, demi aku baru saja membantu kamu menyelesaikan krisis pekerjaan. Bisakah kamu bercerai dengan dia? Apa yang kalian bicarakan? Maaf ya, aktor besar. Meskipun kita menikah kilat, dia sama sekali tidak bisa meninggalkan aku. Aduh. Aktor besar, ini perusahaan. Jangan tarik-menarik. Jika ada yang memfoto dan mengunggahnya ke internet, bisa heboh. Saat itu, tim PR perusahaan mungkin tidak sempat menanganinya. Nona Yuan, aku benar-benar sangat mencintai. Biarkan dia untukku, ya. Dia tak bisa dipinjam, sekarang tak tergantikan di surat nikahku. Sayang, aku cinta padamu. Diamlah. Miss Lee, soal desain perhiasan 10 juta kamu, sepertinya aku tidak bisa terima proyek ini. Tolong cari orang yang lebih ahli. Yuan Qian, lembut tidak mempan. Kamu memang memaksa aku keras ya. Pihak ketiga datang, aku resmi tidak tahu. Hebat sekali, orang miskin berhubungan dengan bintang film. Kian, aku. Malam ini aku akan keluar, kamu jangan ikut. Tidak disangka suamimu cukup menawan, bahkan bisa menarik perhatian bintang film. Hari ini saya bahagia dapat pesanan besar, ternyata urusan selingkuh. Kian, saya tidak tahu kamu sadar atau tidak. Kalau dia benar-benar cinta pertama dia, maka kamu belum tentu jadi istri sah. Tidak bisa lagi, saya berhenti. Tidak bisa lagi, baru 1 jam. Kamu pikir semua orang seperti kamu sudah sejak kecil berlatih taekwondo, judo, karate, bisa saya bandingkan dengan kamu? Malam pakai kacamata hitam. Saya dan kamu jelas berbeda. Di luar banyak orang mau foto saya. Tentu perlu sedikit menyamar. Kamu mau ngapain? Hari ini saya jelas bicara sama kamu, tapi kayaknya kamu belum mengerti. Bisa kasih 10 juta. Pergi dari Ling Yuan. Saya tidak mengerti. Kamu kaya dan terkenal. Kenapa susah dengan anak miskin? Kamu bilang dia anak miskin. Tidak begitu kan? Saya kira Ling Yuan sangat cinta kamu, tapi ternyata dia bahkan tidak memberitahumu identitasnya. Sebenarnya kita itu sama. Kalau dia beritahu identitasnya, aku tidak akan pergi ke luar negeri. Dan juga tidak akan mengejar impianku. Apa maksudmu? Aku rasa aku mungkin tahu jawabannya. Yuan kamu. Aduh. Aku curiga, dia adalah presiden grup Ling. Sudah bilang, kamu salah lihat. Sepertinya kamu yang bercanda. Apa yang dia bilang benar? Ling Yuan. Dia presiden grup Ling. Ling Yuan. Dia presiden grup Ling. Lihatlah. Semua pria sama saja. Dia sudah membohongimu. Masih ingin bersama dia? Lalu kamu? Aku yang paling mencintainya. Meskipun dia membohongiku, aku tetap ingin bersamanya. Dan sekarang aku punya uang, jadi bersedia kembali padanya. Kata-katamu luar biasa, tidak heran kamu bintang film, akting yang hebat. Sampai-sampai aku hampir percaya, bahkan jika presiden dari grup Ling. Hanya identitas saja, kan? Jangan paksa aku bilang padamu, melawan aku tidak akan ada hasil baik. Bisa memberimu 10 juta, kamu bisa menggunakannya lama. Kamu memberi 10 juta. Tapi posisi istri presiden grup Ling itu tak terhitung uangnya. Jangan terlalu serakah. Aku tidak akan meninggalkannya. Apa bisa dilakukan padaku? Tadi bilang satu hal. Kamu bilang tidak tahu identitasnya, makanya meninggalkannya. Menurutku, kamu tidak terlalu mencintainya. Sekarang, hanya tahu identitasnya dan ingin kembali. Aku adalah orang yang paling mencintainya. Kita semua wanita. Aku tahu pikiranmu. Aku berbeda denganmu. Dia kaya atau miskin, aku tidak akan melepaskan tangannya. Aku bersedia berusaha denganmu. Apakah kamu bersedia menikahiku? Kecuali dia meninggalkanku. Kalau tidak, aku akan bertanggung jawab padanya.
Aku akan bertanggung jawab. Kamu memilih yang sulit ya. Jadi jangan salahkan aku kalau nanti tidak sopan. Bauer, bisa menghadapi 4 orang sendirian, kan? Kalian maju. Main aja. Di luar aku gak pernah mulai masalah dulu tapi ternyata ada yang gak peka benar-benar pikir aku gak bisa lawan. Ayo. Apa yang terjadi sebenarnya? Telepon gak diangkat, pesan juga gak dibalas. Halo. Apa? Dipukuli sampai ke rumah sakit, aku segera datang. Kian, kamu baik-baik saja? Wah, sudah selarut ini, masih bisa undang Pak Ling ke sini, hebat sekali. Ling Yuan saat kerja malam bersama saya. Kamu kena masalah, saya ikut lihat sebentar. Tidak apa-apa, Nona Yuan. Ah, Kian, kamu sudah tahu. Kian, kamu sudah tahu. Apa yang kamu tahu? Maaf, tidak menyembunyikan identitasku darimu. Kemarahanmu bisa meluap padaku, tapi yang terpenting sekarang adalah lukamu. Beritahu aku. Siapa yang melakukannya, aku pasti akan menghukumnya 10 atau 8 tahun. Ya. Hukuman. Lama sekali. Dengan kemampuanku sekarang. Bisa lebih lama lagi. Kalau orang statusnya lebih tinggi dari aku, lebih kaya dari aku, dan lebih parah lukanya, berapa lama hukumannya? Kalau benar-benar mau dituntut. Minimal 3 tahun, didenda jutaan. 3 tahun. Kian. Selesai sudah. Kamulah yang mencelakai istriku. Bukan aku. Dia. Ling Yuan. Ling Yuan. Ling Yuan. Sekarang kamu tidak mau menarikku ya? Aku sudah tahu kamu menyuruh orang memukul Kian. Aku sudah tahu. Kamu menyuruh orang memukul Kian. Ling Yuan, kamu salah paham. Aku bintang besar. Aku gak akan melakukan yang merusak wajahku sendiri. Kamu bohong. Adieu, Kian. Bantu ambilkan ponselku. Di mana? Ini. Beri 1 miliar, tinggalkan dia. Jangan tingkah, maju saja, bebas bersenang-senang. Wah, ada rekaman. Liang salah. Maafkan aku. Ini peringatan terakhir. Mulai saat kamu meninggalkanku, kita sudah menjadi orang asing. Aku tidak akan diam saja tentang kamu suruh orang memukul Kian. Tunggu surat pengacara. Kirimkan uang Yuan kembali. baik. Minggir. Hei, aku kasih uang padamu. Aku mau Yuan Kian. Hancur reputasi. Tanganmu sakit? Besok undang ahli periksa. Minggu ini kamu gak perlu ke kantor. Adikmu yang jadi bintang, Liu, terluka parah, masih bisa duduk diam? Aku dan dia benar-benar gak ada apa-apa. Hatiku hanya untukmu. Bisa nggak lebih gombal lagi? Hukumannya malam ini tidur di sofa. Kamu harus pergi kerja. Kalau nggak gimana, nanti si bos galak potong gajiku, Hom tetap di rumah.
Situasinya gimana sih? Nyonya Presiden, silakan naik mobil. Kian-Kian, Ling Yuan, ini buatanmu. suka gak? Kakak. Aku pergi kerja, bukan berkelahi. Aku pergi mendukung. Identitasmu harus diumumkan. Jangan, orang tahu aku ada hubungan denganmu pasti pikir aku pakai jalan pintas. Jangan bikin masalah, aku gak perlu. Semua ikut saya ke kantor. Tancap Pancurie. Tancap Pancurie. Berani-beraninya mencuri tas. Bu, ini tas Anda? Ya. Ada apa dengan Anda? Ada apa dengan Anda? Obat. Kalian, ambil obatnya cepat. Sudala, Minquin Diacuma Berpura Pura. Jangan terlalu peduli, hati-hati nanti dia menipu. Pelan-pelan Bu, duduk dulu. Di dalam tas? Iya. Biar saya. Ini yang ini? Sudah lebih baik? Saya simpan di tas. Tante, berapa nomor telepon keluarga Anda? Saya bantu menelepon. Saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Saya perlu menjawab. Tidak baik, Kian-Kian ada masalah besar. Kian a damas à la Beuzard. Vidéo Camus Dan Tuan Wang dit Lapangang Golf Tertancap. Perusahaan sudah melihatnya. Apa? Saya segera datang. Tante, ada urusan. Harus. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Tante, ada urusan di kantor. Harus pergi. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Aku bilang ini penipuan. Nona, kamu sudah kena. Tidak Mandangarkan Nazia Orambec, Rugidi de Pormata. Tante, aku ada urusan mendesak di kantor. Kalau terus begini, akan lapor polisi. Aku benar-benar bukan penipu. Nyonya, kamu baik-baik. Aku baik-baik saja. Cari tahu siapa gadis yang menyelamatkanku. Aku harus berterima kasih padanya, dan lapor polisi untuk menangkap pencuri itu. Ya. Lihatlah. Wang mengambil keuntungan dariku tapi aku mengajarinya. Video ini tidak. Bagaimana bisa tersebar? Pagi-pagi Sekali, semua orang menerima email. Semuanya berisi makian. Yuan Qiangqian. Apa maksudmu? Aku harus tanya kamu apa maksudmu. Kamu merusak citra perusahaan kami di luar sana. Kamu tahu berapa banyak mitra yang ingin membatalkan kerjasama dengan Ling Rui pagi ini? Li Hongfang. Bagaimana video bisa tersebar? Apa kamu nggak tahu? Kamu pandai berkelit ya? Pemimpin tim. Hari itu kamu yang menyuruh Kian-Kian bertemu dengan Direktur Wang? Mungkin kamu yang suruh orang ambil video ini. Baiklah, semua mau memberontak ya? Sekarang kalian bersekongkol untuk mengancam saya? Pemimpin tim, jangan marah. Menurutku pecat aja semua. Penjilat, jangan bikin tambah panas. Ada orang kelakuan buruk, berani ngomongin orang lain. Yuan Qiangqian. Kamu mau mengajukan pengunduran diri. Atau saya PK kamu? Kamu mau mengajukan pengunduran diri. Atau saya PK kamu? Hari itu adalah Li Hongfang yang membuat saya bertemu Pak Wang. Video ini, dia mungkin merekamnya. Mau saya pergi boleh saja, berikan ponsel itu. Kenapa Yuan Qiangqian, kau masih ingin membantah? Kalau karena kamu, tunjukkan ponselmu ada apa. Kamu penipu, kembalikan kalung zamrudku. Yuan Qiangqian, kamu tidak bermoral, bahkan ingin memukulku. Baiklah, pukul saja, Yuan Qiangqian, keterlaluan.
ibumu yang minta, dan dia sendiri yang mulai duluan. Aku tak mau hidup lagi. Apa gunanya aku hidup? Yuan Qianqian, kamu tidak punya hati. Kamu selingkuh dulu. Lalu kamu mencuri pusaka kami. Kamu masih manusia? Apa yang kamu omongkan? Tante, cepat bangun. Kamu mengenal dia? Jangan sentuh aku tidak akan bangun. Kalau dia tidak mengembalikan kalung itu hari ini, aku tidak akan bangun. Anakku sudah sangat baik padanya. Dia selingkuh dengan kurir makanan busuk. Lalu dia mencuri pusaka keluarga Hu kami. Sebuah kalung zamrud senilai 1 miliar. Semua dicuri. 1 miliar. Yakan. Dia benar-benar pencuri. Benar, dia benar-benar pencuri. Kalung itu milikku. Ayolah Yuan Qianqian. Kamu benar-benar suka bikin ribut. Bahkan keluarga mantan pacar juga datang ke kantor. Menganggap tempat ini rumah sendiri ya. Lin Xia, jangan sok tua di sini, kalung itu memang milikku. Kenapa hidupku begitu pahit? Bisnis keluarga Hu kami rugi jutaan karena kamu. Sekarang, bahkan hal terpenting dari keluarga Hu kami pun kamu hajar. Qian. Perusahaan saya mengalami kerugian besar. Berikan saya kalung itu, saya bisa menjualnya 1 miliar. Ini kesempatan terakhir saya, berikan ya. Qian, kamu baik-baik saja? Sekarang kalian ingin mengambil kembali kalung itu, sungguh konyol. Kalau bukan karena bagus, kamu kira saya mau pakai? Kamu bilang dibeli di pasar, balikin saja ke saya. Kalau bukan karena bagus, kamu kira saya mau pakai? Kembalikan. Sudah sepakat, kamu mengembalikannya sukarela. Ini hadiah. Bagus sekali. Kamu melakukannya dengan... Saya tahu kalian serakah. Bagaimana bisa tidak siap? Menghadapi kalian mudah. Tapi kalung ini seharga miliaran. Ibu dan anak ini gila ya? Kalian memfitnah Qian. Saya akan melapor. Suami Qian tidak akan melepaskan kalian. Siapa maksudmu? Yang pengantar makanan itu tidak akan melepaskan kami? Hahaha, dia kalau punya kemampuan itu. Aku akan pergi dari sini. Hahaha. Auntie, Anda berdiri dulu. Yuan Qianqian, aku pasti akan memecatnya. Marizini. Bangun. Aku tidak mau bangun. Hari ini kalau dia tidak mengembalikan kalungnya padaku, jangan harap aku berdiri. Ichila Yuan Qian. Sebaiknya cepat serahkan kalungnya. Kalau tidak... Aduh. Aku tidak pergi, haha, kita tunggu di sini. Aku lihat kalian tidak perlu pergi lagi. Tangkap mereka dan keluarkan. Pak Chen, apa yang Anda lakukan? Mengapa? Ambil ponselnya, periksa apakah video yang tersebar hari ini berasal dari dia. Pak Chen, kesalahan Yuan Qianqian, Anda seharusnya menghukumnya. Kesalahannya? Sebagai istri Presiden Grup Ling, apakah dia perlu menggoda bos kecil? Presiden, istri presiden. Bagaimana mungkin? Anda... Sekelompok orang bodoh. Dia adalah pemimpin grup Ling yang mengakuisisi perusahaan kita, Ling Yuan, CEO Ling. Kamu baik-baik saja, ya. Bagaimana tahu aku dalam Aku tahu semua masalah di perusahaan. Istriku Ling Yuan. Mengganggunya berarti tidak puas dengan saya. Chen Rui, tidak perlu saya ajari bersikap, kan? Kamu dan kamu, kalian berdua dipecat. Maaf, saya tersesat. Saya salah. Lepaskan saya. Yuan Qian, kamu pembawa sial. Hei, lepaskan saya. Jangan dengarkan ada anjing menggonggong. Sudah setuju tidak membongkar identitas? Aku tidak janji padamu. Untuk mengusirku pergi. Li Hongfang berusaha keras. Ini bukan cuma dia. Kelihatannya aktris cemburu tidak rela kehilangan. Saat menyuruh menangkapnya, dia sudah lari ke luar negeri, tidak berani kembali. Kalau begitu, apakah aku mengirim gratis saingan cinta? Bukan hanya itu, kamu juga dapat kalung senilai 1 miliar. Kalung hadiah dari orang tuaku. Tentu saja. Tanyakan kepada orang tuamu, aku tak tahu. Qian. Iya. Aku cinta kamu.
Akhirnya aku menemukanmu. Tidak mungkin, Tante. Kau berusaha menciptakan masalah. Bu, kenapa datang? Oh iya, perkenalkan. Ini istri baru saya, Yuan Qianqian. Bu, sudah menikah begitu lama, orang tua belum pernah bertemu ya.